Salam dan bahagia. Di kalkulus lanjut pertemuan 5 ini kita akan belajar tentang limit dan kekontinuan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Nah, untuk fungsi dua variabel ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada soal tentukan limit dari x, y menuju 0,0 ya dari sin kurung buka x kuadrat tambah y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, jadi awal munculnya itu pertamanya kalian memisalkan dulu fx, y sama dengan fungsinya yang mau dilimitkan. Nah, awalnya itu sejarahnya atau asal usulnya itu dia didekati. X-nya mendekati 0, Y-nya mendekati 0. Sehingga dari arah kiri dan juga arah kanan misalnya. Sehingga di sini saya punya 0 dari min 1, min 0,5, min 0,2 dan juga setelah angka 0 sebelah kanan ada 0,2, 0,5 dan 1,0. Begitu juga untuk yang X. Nah, untuk yang X dia didekati dari arah kiri juga dan dari arah kanan. Ternyata pas dicari nilainya ini masing-masing dimasukkan ke sini. Misalnya X-nya 1 sama Y-nya min 1 ini misal dimasukkan ke sini kan jadi sin 2 per 2. Nah, sin 2 per 2 itu kalau dihitung itu sekitar 0,455. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau dia di sekitar 0,0 artinya tuh X-nya 0, Y-nya 0 itu rata-rata nilainya tuh mendekati angka 1. Nah, berarti kan di sini karena dari segala arah ya, dari kiri ke kanan, dari X ataupun kiri ke kanan Y itu hasilnya dia 1, maka bisa dijawab bahwa limit dari fungsi ini itu adalah ketika X-nya menuju 0 dan Y-nya menuju 0 itu adalah 1. Nah, kalian bandingkan dengan yang fungsi yang kedua. Jadi di sini kalian punya limit x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat, di mana x sama y-nya menuju 0,0. Nah, saya misalkan ini fungsi g, kemudian pas dimasukkan ke tabel artinya sama dengan cara yang tadi, kalian juga masukkan nilai-nilai sebelah kiri 0 dan nilai-nilai sebelah kanan 0 untuk y, dan juga nilai-nilai sebelah kiri 0 dan sebelah kanan 0 untuk yang X. Nah, setelah dicari nilainya itu tidak tentu ya, yang sebelah misal X itu sebelah sini, misal 0,-2 saya min 1, tapi yang di sini hasilnya 0. Di sini 1, di sini 0. Nah, jadi yang di sekitaran 0 itu 0,0 tuh nilainya tuh tidak sama, ada yang negatif 1, ada yang 1, ada yang 0, kayak gitu. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa limit ini tidak ada. Nah, kalau limitnya tidak ada, yaitu karena tidak ada yang mendekati bilangan berapapun, sehingga memang limit itu tidak ada nilainya. Kemudian di sini ada definisi bahwa fungsi f yaitu fungsi dua variabel yang memiliki domain D dan sembarang titik A, B di D, maka limit fx, y dari x, y mendekati A, B hasilnya adalah L, atau dapat ditulis menjadi limit x, y menuju A, B dari fx, y sama dengan L. Itu secara definisi analog dengan definisi limit pada waktu kalian belajar di kalkulus diferensial. Maka jika sembarang epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga x, y elemen D dan jarak antara x, y dengan A, B itu kurang dari delta, maka berlaku jarak dari fx, y min L itu dengan L itu kurang dari epsilon. Kalau digambarkan itu seperti ini. Kalian ingat lagi definisi limit waktu kalkulus diferensial. Jadi di sini kalian punya x, y, di sini ada titik A, B, di mana jaraknya itu kurang dari delta. Nah, kemudian di domain ini kemudian diletakkan ya. Kemudian di sini ada L plus epsilon ya. Dan di sini adalah jaraknya harus kurang dari epsilon. Ketika di sini saya punya x, y dengan yang A, B. Nah, jadi di sini bentuknya dari dimensi 2 ke R, dimensitas 1. Nah, untuk yang ilustrasi secara dimensi 3-nya seperti ini. Jadi kalian ada domain di sini titik A, B. Maka domain ini A, B ini di sini nilainya adalah L.
Nah, yang lain misalnya yang x, y atau apa itu nilainya L plus epsilon dan seterusnya. Dimana nanti mereka jaraknya itu kurang dari epsilon. Nah, jadi menentukan limit dari fungsi dua variabel sebenarnya tidak mudah ya. Karena kalian harus menunjukkan x, y mendekati a, b dari tak hingga banyaknya arah seperti ilustrasi berikut. Ketika kalian di sini punya titik a, b di sini, maka kalian itu harus menunjukkan dari arah kiri, misal arah kanan, atas, bawah, pojok, dan seterusnya, sehingga akan banyak sekali ada tak hingga banyak garis yang melewati titik tersebut. Nah, kemudian jika fx, y itu misalkan mendekati L1 dan untuk x, y mendekati a, b sepanjang lintasan C1 dan fx, y menuju L2 karena x, y mendekati a, b sepanjang lintasan C2 dengan L1 tidak sama dengan 2, maka dapat dikatakan bahwa limit dari x, y menuju a, b dari fx, y itu tidak ada. Jadi kalau menunjukkan lebih mudah menunjukkan limit itu tidak ada karena cukup kalian menunjukkan dua buah lintasan ataupun garis yang memang di situ tuh hasilnya berbeda. Misalkan kalau didekati sepanjang lintasan C1 hasilnya ternyata L1, tapi kalau didekati dengan sepanjang lintasan C2 itu ternyata hasilnya L2. Nah, nanti kalau L1 sama L2 itu berbeda, berarti jelas limitnya tidak ada, walaupun dekati dengan garis-garis yang lain misal nilainya sama, tapi kalau ada yang beda satu aja itu sudah menandakan bahwa limit itu tidak ada. Nah, terus kemudian contoh di sini saya punya contoh soal seperti ini. Ini soal contoh yang tadi kalian pakai tabel yang limitnya tidak ada, sekarang ditunjukkan secara pendekatan. Ya, kalau misalkan titik 0,0 kan dilewati oleh sumbu x dan melewati sumbu y. Karena titik 0,0 itu dilewati sumbu x sumbu y ya. Sehingga ketika didekati oleh 0,0 itu didekati sepanjang sumbu x, berarti kan kalau sumbu x kan y-nya yang 0. Nah, maka di sini jadi fx0, sehingga di sini akan diperoleh x kuadrat min 0 kuadrat per x kuadrat tambah 0 kuadrat karena y-nya diganti 0, sehingga diperoleh x kuadrat per x kuadrat 91. Tetapi kalau lihat dekati sepanjang sumbu y, kalau sumbu y kan berarti x-nya 0, maka kalau dimasukkan hasilnya adalah min y kuadrat per y kuadrat sama min 1. Karena 1 tidak sama dengan min 1, ini kan berbeda, maka jelas limit ini tidak ada. Kalau diilustrasikan secara gambar seperti ini, titik 0,0 itu dia dilewati oleh sumbu x dan juga sumbu y. Tapi ketika sumbu x dia hasilnya 1, ketika sumbu y dia min 1, sehingga limitnya tidak ada. Begitu juga misal kayak contoh nomor 2. Saya punya soal xy per x kuadrat tambah y kuadrat. Apakah limitnya ada menuju 0,0? Nah, sekarang kalian coba dekati. Kalau dekati sepanjang sumbu x, berarti kan y-nya 0 seperti yang tadi, maka diperoleh 0 per x kuadrat kan hasilnya 0. Begitu juga kalau didekati sumbu y juga sama, yaitu 0 kali y per y kuadrat kan sama dengan juga 0 juga. Nah, ini udah sama. Tapi ketika saya dekati dengan garis y sama dengan x, ternyata hasilnya itu tidak 0, yaitu ketika saya ganti y-nya jadi x ya, maka jadi x kuadrat per 2x kuadrat, yaitu jadi setengah. Nah, karena hasilnya berbeda, 0 itu kan tidak sama dengan setengah, maka limit itu tidak ada. Kalau digambar di sini, ya jadi kalau misalkan ketika sepanjang sumbu x sama hasilnya 0, ketika sumbu y hasilnya 0, tapi ketika ada garis yang melalui 0,0, yaitu garis y sama dengan x kan melalui 0,0, ternyata dia hasilnya setengah, berarti dia berbeda, jadi limit tidak ada. Kemudian yang nomor 3, misal saya punya di sini xy kuadrat, apakah limitnya ada? Nah, maka di sini kalian dekati x 0,0 sepanjang sumbu x, berarti kan y-nya 0. Sehingga kalau diganti jadi diperoleh 0 per x kuadrat sama dengan 0. Tapi kalau saya dekati dengan kurva x sama dengan y kuadrat, itu akan diperoleh y kuadrat, y ya, x-nya diganti y kuadrat, maka diperoleh y pangkat 4 per 2x pangkat 4 hasilnya setengah. Sehingga kan hasilnya limitnya itu berbeda, maka limitnya tidak ada juga karena yang ini 0 pas sumbu y, sumbu x maaf. Tapi yang ini malah hasilnya setengah, jadi berbeda, jadi tidak ada limitnya.
Ya nanti triknya itu sebenarnya kalian dilihat aja fungsinya, kira-kira dia dicek pakai sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama X kuadrat. Nah kira-kira kapan dia hasilnya misalkan berbeda gitu aja. Jadi dicoba-coba. Nah kalau misalkan yang nomor 4, misalkan limit tentukan limit dari 3x kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau didekati sumbu X hasilnya dia 0. Didekati sumbu Y berarti kan X nya 0, hasilnya ternyata juga 0 juga. Pas didekati garis Y sama dengan X, ini kan Y sama dengan X, nah seperti ini. Nah ini kan hasilnya 3X, kalau dilimitkan kan hasilnya tetap 0, 0 juga. Nah kemungkinan kalau dicoba yang lain, misalkan lintasan atau garis atau kurva lain-lain itu juga hasilnya 0, tapi kita tidak bisa langsung bahwa limit ini jawabannya 0, karena tadi ya kelemahannya itu ada tak hingga banyak lintasan yang melalui titik itu di dimensi 3 gitu, sehingga di dimensi ini di ruang 2, sehingga tidak bisa klaim maksudnya udah selesai hasilnya 0, karena takutnya ada yang tidak. Nah maka untuk menjaminnya bahwa memang supaya dia itu benar-benar 0, maka di sini kalian menggunakan definisi tadi pembuktian. Jadi untuk barang epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga ini ya pakai definisi ini, dimana ini kan x min 0 kuadrat tambah min 0 kuadrat, jadi x kuadrat akar x kuadrat tambah y kuadrat dari 0 sampai t hingga ini dari 0 sampai delta dengan berlaku ini fx, y nya kan ini 3x kuadrat y per x kuadrat tambah y kuadrat min 0, l nya kan 0. Nah sehingga di sini kan dimutlakan maka menjadi 3x kuadrat mutlak y per x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari epsilon. Nah karena kita tahu bahwa x kuadrat kan kurang dari x kuadrat tambah y kuadrat ya, karena y kuadratnya positif pasti akan berlaku seperti ini. Kedua ruas dibagi dengan x kuadrat tambah y kuadrat, maka akan diperoleh x kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat akan kurang dari 1 karena dibagi ini. Kemudian kedua ruas persamaan 1 ini kalian kali dengan 3 mutlak y, kan mutlak itu positif sehingga tidak akan mengubah nilai, sehingga akan diperoleh ini. Nah kita tahu bahwa akar mutlak y itu dia sama aja dengan akar y kuadrat, dan dia kurang dari akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Jelas ya, karena x-nya positif, x kuadrat positif. Nah dari sini maka karena mutlak y itu sama dengan akar y kuadrat dan y kuadrat kurang dari sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat, di sini kemudian kedua harus diakar, maka diperoleh akar y kuadrat kurang dari sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian dipilihlah, karena kan di sini dia sebenarnya delta segini, delta sebenarnya epsilon per 3. Nah karena supaya nanti jadi epsilon, 3 kali epsilon per 3 kan jadi epsilon, dimana nanti di sini adalah jarak delta, maka persamaannya ini persamaan 2 tadi yang ini akan menjadi, nah tadi mutlak fx, y dikurangi L ya, akan menjadi ini 3 akar x kuadrat plus y kuadrat kurang dari, nah 3 karena ini tuh udah ada delta, adalah delta, di mana deltanya adalah epsilon per 3, maka akan sama dengan epsilon, jadi dia kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang sama dengan epsilon per 3 lebih dari 0, sedemikian sehingga jarak x dengan y dengan 0,0 kurang dari delta, maka berlaku fx, y min L kurang dari epsilon. Dengan demikian mutlak dari limit dari itu tuh ada, yaitu hasilnya 0. Jadi memang cukup berat ya menunjukkan bahwa limit itu ada, makanya harus teliti harus teliti lagi mengecek ya. Kemudian kalau kekontinuan, nah suatu fungsi sama dengan fungsi di kalkulus diferensiabel. Jadi kalau suatu fungsi f2 variabel dikatakan kontinu itu jika limit fx, y itu sama dengan fa, b. Karena kan syarat kontinu ada 3. Yang pertama limit fungsinya, nilai fungsinya ada, fa, b-nya ada, kemudian limitnya ada, dan dia harus sama gitu kan. Lihat lagi catatannya. Maka di sini f kontinu pada d jika dan jika kontinu di setiap titik A, B di D kalau dia kontinu pada himpunannya. Contoh, hitunglah ini. Karena fungsi polinomial ini adalah kontinu, maka caranya tinggal kalian masukkan aja, karena kan pakai rumus tadi bahwa limit dari f itu sama aja f A, B. Nah, maka dimasukkan saja, diperoleh hasilnya 11. Kemudian di sini di manakah ini kontinu?
Nah, karena pertanyaan di mana continue, maka ini tidak continue di 00 ya. Nah, karena ketika dimasukkan 00 itu dia hasilnya tidak terdefinisi. Nah, tapi di continue di selain 0,0. Nah, karena f tidak terdefinisi di 0,0, karena f fungsi pecahan, maka f continue pada domain. Nah, domainnya itu adalah x, y di mana x, y tidak sama dengan 0,0. Artinya x-nya tidak 0, y-nya tidak 0. Jadi f tidak continue di 0,0, tetapi f continue di selain 0,0 gitu. Kemudian yang ketiga, apakah fungsi ini sekarang jadi continue setelah ada nilainya untuk x 0,0? Nah, di sini kan G terdefinisi di 0,0 karena G 0,0 kan sekarang hasilnya sudah ada yaitu 0 ya gitu. Tetapi G tetap tidak continue. Kenapa? Karena limit dari ini x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat kan dia tidak ada, yaitu pembuktian seperti ini. Ketika didekati sumbu x sama sumbu y, dia hasilnya kan berbeda. Jadi dia limitnya tidak ada, sehingga karena limitnya tidak ada berarti dia tetap tidak continue gitu. Kemudian kalau fungsinya dia 3 variabel atau lebih, maka yang kalian lakukan itu adalah menggunakan definisi yang sama. Jadi di limit x, y, z menuju a, b, c dari f, x, y, z itu hasilnya L juga sama pembuktiannya, tinggal ditambahin satu suku yaitu z min c kuadrat, dimana f, x, y, z min L kurang dari epsilon. Untuk kekontinuannya juga masih sama definisinya, bahwa f dikatakan continue itu di a, b, c itu jika limit dari x, y, z menuju a, b, c dari fx, y, z itu akan sama dengan f dari a, b, c. Jadi di sini kalau f continue pada d itu jika f continue di setiap titik a, b, c di d. Jadi untuk fungsi lebih dari 3 variabel nanti sebenarnya caranya sama atau analog dengan fungsi 2 atau 3 variabel, hanya saja variabelnya yang bertambah gitu. Terima kasih. Salam.